Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini, bisa berkumpul bersama atas anugerah dan kelimpahan Yang Maha Kuasa. Tentunya kita bisa melaksanakan rapat tahun buku 2020 Kode Sepakat Mekar. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya kegiatan rapat tahun buku 2020 ini tentunya atas dukungan Bapak Ibu sekalian dan anggota Koperasi Sepakat Mekar, yaitu tidak luput dari semua hal-hal yang kita rencanakan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan secara singkat, yaitu sumber dana dari biaya tahun buku 2020 ini adalah dihitung dari hasil petani sebesar 50.000, di mana sumber dana tersebut akan kita pertanggungjawabkan secara tuntas di dalam kepengurusan panitia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita di dalam tahun ini mengalami bencana, yaitu tidak bisa menghadirkan Bapak Ibu sekalian karena kita adalah memenuhi protokol kesehatan, yaitu di mana maksimal kita bisa menghadirkan 30 sampai 40 orang saja. Jadi kita sistem perwakilan petani. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan demikian semoga tahun-tahun ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan secara baik dan terlaksana sesuai dengan keinginan petani. Jadi kita bisa kembali stabil dan bisa menghadirkan semua anggota di dalam rapat tahun buku 2021. Bapak Ibu yang kami muliakan, atas nama jajaran panitia dan kawan-kawan, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan partisipasi. Kurang lebihnya kami panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Kejagaan Bunda Bertema Kejuratan. Yang terhormat Bapak Kepala Koperasi UKM Tindakuk Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili Bapak Adil Gajah. Terima kasih Pak, selamat datang di Airupas. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Camat Airupas yang berkenan hadir, terima kasih Pak Camat. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kebaikannya. Walaupun dalam suasana kita tidak boleh kumpul banyak-banyak dalam acara beginian, tapi kita dapat melaksanakan ini. Mudah-mudahan pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Jadi disampaikan untuk acara ketika bahwa Audit Sepakat Mekar telah melaksanakan rapat anggota tahun buku 2020. Jadi berdasarkan kita tidak mengabaikan aturan-aturan dan kaidah-kaidah tata kelola lokasi dengan baik, tetapi juga kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah karena dalam rangka mendukung program pencegahan terjadinya penyebaran penyakit COVID di era kita, maka kita mendukung pemerintah. Oleh sebab itu kita terbatas. Jadi kalau nanti setelah ini mungkin ada cerita rapatnya ada hukum atau segala macam, karena ini memang sudah kita diskusikan dengan dinas dan diskusikan dengan pihak-pihak tertentu, contohnya yang berwenang bahwa kita dibatasi. Tetapi mudah-mudahan tidak menghilangkan makna, apalagi mengurangi segala sesuatu yang ada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau sampaikan cerita dulu Pak yang mewakili kepala dinas, Pak Gajah, Pak Camat, dan Pak Biar sendiri, Bapak Kepala Desa. Saya ini sudah 2 periode jadi Ketua Umum Koperasi Sepakat Mekar.
Jika oleh sepakat ini ada susunan pengurusnya itu sisi dari ketua umum, ketua 1 Pak Herman coba berdiri, jadikan pengurusnya. Ketua 2 Pak Ahmad, sekretaris dan bendahara. Lalu ada pengawas. Pengawasnya kebetulan ya kita turut berduka cita ya. Artinya saudara kita Pak Aswan telah mendahului kita dipanggil hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa beberapa minggu yang lalu. Oleh sebab itu kita sudah memberikan dukungan, santunan dan lain-lain. Tentunya yang hadir ke pengawas silakan berdiri. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, tentunya pastilah jangankan orang yang merasakan anggota atau pemerintah yang menilai. Saya sendiri sebenarnya dengan hasil kerja saya ini belum puas. Karena apa yang menjadi target yang ingin kita capai itu banyak yang belum tercapai dari target-target yang kita tentukan. Setiap tahun target-target kita selalu tidak tercapai. Tetapi perlu saya sampaikan yang dapat kita buat selama masa jabatan saya, pertama kita dapat membangun kantor di Eropa. Artinya dulunya kantornya di Marau, karena di Marau anggotanya sedikit. Setelah pemekaran 2012 kita bangun kantor di Eropa. Lalu kita mengangkat karyawan, dan karyawan ini juga kita fasilitasi punya kendaraan bermotor semua, mana yang kuat karyawan. Nah, jadi karyawan kita ini Pak, gaji mereka di atas rata-rata di atas 3 juta. Mereka punya personal, mereka punya kendaraan. Nah, artinya kan mereka mengawasi kita bekerja sama dengan perusahaan. Artinya bagaimana memastikan. Lalu yang ini bicara keberhasilan yang saya rasakan. Selama saya menjadi ketua vokasi, tidak ada lagi uang besar. Kalau dulu buah itu numpuk, jadi udah dipanen, udah keluar buahnya, panen buahnya tidak terangkut dan segala macam, karena alasannya sudah tidak ada. Lalu jalan rusak. Nah ini selama menjadi ketua vokasi tidak ada lagi buah yang dibuang. Kita pastikan buah itu paling lambat 24 jam sudah sampai di pabrik. Pada saat panen-panen raya lah tentu memang ada keterlambatan sedikit, tetapi tidak lagi. Ya tadi karena kita melihat kita mengatakan bahwa kita ingin meningkatkan produktivitas. Lalu pengawasan tentunya oleh rekan-rekan juga dapat berjalan ya walaupun belum sesuai dengan harapan lah. Lalu yang berikut yang dapat saya berikan karena saya ini juga bukan ilmunya orang yang memahami manajemen ekonomi, vokasi dan lain segala macam untuk datang belajarnya. Yang dapat saya berikan legasi kepada teman-teman, kepada pengurus ke depan tentunya adalah memberikan sesuai dengan fungsinya. Sekretaris berfungsi dengan baik ya Pak Sekretaris ya. Ketua 1 berfungsi dengan baik, ketua 2 berfungsi dengan baik, bendahara berfungsi dengan baik, manajemen keuangan staf berfungsi dengan baik. Artinya saya tidak pernah pakai uang vokasi atau simpan uang vokasi di ketua vokasi. Jadi saya hanya terima honor saja yang diberikan oleh bendahara. Ya Pak Bendahara ya? Benar nggak itu? Oh, Pak Sekretaris benar nggak? Nah, artinya kan kita mau menyesuaikan dengan fungsinya. Jadi itu yang kadang-kala di vokasi, karena saya ini menjadi di vokasi ada beberapa tiga tahun vokasi. Kalau sudah jadi ketua, semuanya ketua. Kebetulan karena saya ini agak ditetapkan, jadi agak sibuk. Nah, saya bagi. Teman-teman ini juga sebenarnya ya bukanlah orang yang hebat, tetapi kita membangun integritas kepala vokasi. Membangun integritas bahwa vokasi ini adalah milik bersama, milik anggota. Kita sebagai pengurus adalah pengabdian, bahagian, dan tentunya dikasih insentif. Saya cukup besar Pak insentif saya, 10 juta sebulan. Ya, jadi 3 kali lipat bulan 3 ya gajinya. Tapi puji Tuhan, bahagian dari pengabdian hanya dengan Pak Bendahara, hampir semuanya saya berikan untuk layanan gereja Pak. Jadi ya bukan untuk kami ini Pak. Jadi untuk gaji
ada pendeta yang jemaatnya sedikit, jemaatnya hanya 15 kakak, 10 kakak, jadi dia yang distribusikan. Ada yang 100, ada yang 1 juta, ada yang ya saya bilang karena kebetulan saya punya beberapa kapling, jadi akhirnya saya mendapat hasil dari kaplingan itu karena saya dengan kita. Ini sebagai saya sampaikan karena hari ini Pak, saya percaya di masa jabatan saya pernah. Saya berharap apa yang telah saya buat, hal-hal yang kurang dapat diperbaiki oleh pengurus yang baru. Hal-hal yang baik, kerjasama, kekompakan itu perlu dipertahankan. Bahwa vokasi ini tidak bisa ditahu sendiri. Vokasi ini bukan milik kita, bukan gitu. Kita ini adalah mendapat mandat. Hal-hal yang kurang dari saya tentunya, ya banyak. Jadi saya hal-hal yang tadi yang baik menurut saya kekompakan penjagaan yang baik, koordinasi dengan dinas pajak, kita juga dengan pajak mengikuti aturan pemerintah. Kita ikut tax amnesty Pak, terbatas. Kita membayar pajak rata-rata 200-300 juta setahun, ya. Nah, karena yang bayar pajak ini berdahara dengan pemerintah, karena saya tidak sempat bayar itu. Jadi, vokasi kita pernah mendapat penghargaan juga. Juara berapa ya? Juara 2 tingkat kabupaten, artinya. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang untuk memakai, tetapi biarlah itu memotivasi bahwa hal-hal yang kita lakukan transparan dan akuntabel kita jaga. Tetapi banyak juga hal-hal yang memang belum puas atau saya. Pelayanan kepada anggota, kita juga memberikan simpanan dan meminjamkan ke anggota dalam hal-hal tertentu. Di sinilah sebenarnya kendala yang paling besar, dan saya menyesal melakukan itu. Kenapa? Kalau sudah dipinjam, mereka meminjam terus. Jadi kawannya tidak kebagian, uangnya terbatas. Pinjamannya sudah pinjamnya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kasihan bendahara dengan yang lain-lain. Nah, inilah yang menjadi masalah tantangan yang terberat. Kalau dilihat-lihat itu saya bilang, dikondisikan sampai kita sedikit macet karena uang di kita. Jadi uang di kita sekarang berapa? Bendahara. Jadi uang yang diangsa 15 miliar. Ya, inilah menjadi tantangan terberat bagi saya. Dan saya, kenapa saya bikin program? Saya bilang inilah kegagalan saya buat program menjaga mereka lalu jadi manja. Gitu aja. Udah kajiannya dapat, masih juga mau punya macam alasannya. Kalau yang sakit segala macam masing-masing lah. Nah inilah. Jadi membangun kesadaran ekonomi masyarakat itu tidak gampang. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Operasi dan UKM Ketapang atau Saudara Pengamani, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Koperasi Kabupaten Selatan Utara yang sampai hari ini sudah pada posisi yang berbeda, dan tidak tahu semua juga beliau keseharian sebagai anggota DPRD Dapil 5 dan juga sudah 2 periode, 3 periode puji Tuhan, dan bahkan ke depan kita bisa mewakili kita di provinsi. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Karena ada sepakat mutlak dan sepakat kita. Ya kan? Betul Pak. Terima kasih. Dan di berikut yang saya hormati Bapak Kapolsek Marau Pas, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Seru dari Kapolsek Sektor Pas. Yang saya hormati Bapak Adis Pas, Bapak Sembilan Polisi sendiri. Yang saya hormati dan saya banggakan Badan Pengawas Koperasi. Maaf dari Bapak Ketua Koperasi beserta pengurusnya, kemudian Badan Pengawas Koperasi, serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan bisa hadir bersama-sama di dalam ruang ini dalam rangka kita melaksanakan amanat undang-undang perkoperasian. Ya, amanat undang-undang perkoperasian itu jelas setidaknya 1 tahun sekali harus melakukan rapat anggota tahunan koperasi. Maka hari ini dilakukan rapat anggota tahunan koperasi yang juga mengamanatkan karena peraturan perundang-undangan bukan sesuatu hal yang
lanjut juga mungkin di bersamaan ya kemudian pengurus yang baik. Terima kasih. Artinya Bapak Ketua sudah hari ini berakhir masa jabatan periode yang kedua. Ya. Kegiatan rapat anggota tahunan itu merupakan keputusan dan kekuasaan tertinggi di dalam sebuah perkorporasian. Kenapa saya katakan? Karena pada saat itu akan dapatkan sebuah keputusan yang akan diamanatkan dan diamanatkan kepada pengurus, ya, bahwa sebuah koperasi, ketua koperasi itu bukan bos, maaf, ya Pak Ketua ya, bukan bosnya, yang bosnya anggota koperasi, ya, pengurus, ketua dan sebagainya adalah diberikan amanah oleh anggota, jadi anggota itu bos. Maka ketika memang bosnya ini memang mau sejahtera, memang dari anggota itu sendiri, pengurus kita berikan kewenangan untuk mengurusi hasil kita yang kita gabung di dalam kelompok perkorporasian, ya, dalam koperasi. Kebetulan koperasi sepakat perkara ini yang tadi kalau sebagian dari Bapak Ketua menyampaikan jelas balik sejak tahun 81 itu luar biasa, dan sampai hari ini dengan aset 15 miliar, maaf itu cash apa aset total luar biasa, tepuk tangan ya, luar biasa. Sebuah operasi di tingkat kecamatan, maaf, di tingkat kecamatan yang sampai aset dana cash mencapai nilai 15 miliar itu jarang-jarang terjadi, betul Bapak Ketua Koperasi ya. Dan ini yang saya katakan luar biasa ya, dengan total aset 20 miliar lebih. Jadi ada dana yang 15 dengan aset macam-macam sampai 20 miliar lebih, itu luar biasa ya. Sebuah lembaga perkorporasian yang sangat baik, sangat maju sekali. Beda dengan yang dimaksud seperti koperasi simpan pinjam misalnya, seperti GK, seperti JOPS, seperti Lantang Tiga yang ada di sini. Kenapa yang saya katakan? Mereka lebih kepada jasa simpan pinjam, ya. Tapi kalau di sini kita simpan pinjam dia, kita punya aset dia, yang kita kelola bersama, yang dilaksanakan dan dikerjakan, dibina secara administrasinya, tata kelolanya, administrasi dan tata kelola oleh pengurus, oleh ketua, dan diawasi oleh badan pengurus. Kami sebagai pemerintah, baik sebagai camat pemerintah di kecamatan dan sebagai kepala pemerintah Kabupaten Ketapang, kami sifatnya sebagai pembinaan. Betul yang sebagai Bapak Asli tadi, dan itu luar biasa terkait dengan apa yang dicapai oleh beliau. Kalau tadi kita dengar beliau menyampaikan merasa sedikit kecewa karena semasa 2 periode ini beliau merasakan saya belum berhasil, saya belum bisa membuat anggota saya sejahtera. Sesungguhnya anggotanya sudah sejahtera dengan omset saya seperti 15%, itu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Saya katakan itu luar biasa. Tetapi kenapa beliau harus menyatakan saya belum berhasil? Poin pentingnya adalah memotivasi kita semua, memotivasi terutama pengurus ke depan, mari maju dan lebih maju. Bukan capaian yang sedikit seperti yang disampaikan dari bendahara, total aset sampai sedemikian, bahkan pengurus koperasinya rata-ratanya punya kendaraan roda 4. Saya kebetulan camat pun belum punya mobil, Bapak Ibu sekalian. Jujur saya belum punya mobil sebagai camat. Tetapi apa artinya yang saya katakan, ini manajemennya yang sangat baik koperasi. Ketua koperasi memberikan kesempatan kepada anggota, kepada pengurus, bahkan pengurus yang lain diberikan juga kendaraan dinas. Kendaraan dinas di kantor camat Airpos hanya 3 unit.
Saya sendiri mau bawa motor susah-susah. Maka saya mau pinjam, akhirnya saya pinjam dari masyarakat di sini salah satu motor, dia coba motor butut lagi. Tapi buat saya tidak menjadi soal. Ya, 15 unit, coba bayangkan. Kantor camat saja 3 unit dan sudah butut. Dan motor yang biasa saya pakai, saya pinjam dari salah satu warga Aeropas. Terima kasih warga Aeropas memberikan pinjaman motor yang kadang-kadang apa yang dikatakan Pak ini, tenaga ini motor pacaran ini kayak motor jorpet, gitu kan? Tetapi buat saya bukan persoalan baiknya, buruknya, barunya enggak. Yang penting buat saya bisa bekerja, melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang disampaikan Bapak kita ini. Harus ke lapangan, saya berjalan berkilo-kilo. Begitu juga saya harus ikut masuk masyarakat. Itulah tanggung jawab seorang pengurus, seorang yang diberikan mandat sebagai pimpinan yang diberikan amanah, ya. Terkait pendapatan yang Bapak katakan sudah ditentukan yang di atas sana, sudah ditentukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini loh bagiannya Anda, ini loh bagian Anda. Besar pun hasilnya, tetapi kalau itu bukan merupakan sebuah berkah, tidak akan pernah menjadi berkah, betul, ya. Walaupun kecil hasilnya, tapi adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, kita dan terasa. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mohon maaf terutama kepada Bapak Ketua Koperasi Pak Mekar karena Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir dalam acara RAP pada tahun ini, dan beliau menyuruh kami, tugasan kami untuk mewakilinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada rapat anggota tahunan ini. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Ketua Koperasi Pak Mekar dan pengurusnya serta badan pengawas karena berkat usaha dan keseriusannya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban daripada pengurus sehingga rapat anggota tahunan ini dapat berjalan. Memang pada hampir 2 tahun ini kita memang dalam rapat anggota tahunan koperasi ini ada sedikit kendala karena kita di hadapan ada masalah COVID-19 sehingga di dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan ini ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Tetapi dalam hal ini bukan menjadi alasan Pak, bukan menjadi alasan bagi koperasi atau bagi pengurus koperasi untuk tidak menyusun laporan pertanggungjawaban Pak. Hanya mungkin di dalam penyampaian kepada anggota mungkin ada sedikit perbedaan. Misalnya pada hari ini kita tidak bisa menghadirkan seluruh anggota koperasi daripada KWD Sepakat Mekar ini, hanya perwakilan-perwakilan saja yang diundang karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat bahwa ada aturan-aturan yang harus kita patuhi di dalam COVID-19 ini. Dan terima kasih kepada anggota yang telah hadir, terutama kepada TPK-TPK yang hadir pada saat ini, sehingga nanti waktu pertanggungjawaban pengurus nanti TPK-TPK ini dapat menyampaikan ke anggota Pak. Jadi jangan sampai nanti pertanggungjawaban daripada pengurus ini tidak sampai ke anggota. Jadi ini tanggung jawab daripada TPK-TPK yang ada di KWD Sepakat Mekar ini untuk menyampaikan kepada anggota hasil-hasil yang telah disepakati dan yang dipertanggungjawabkan oleh pengurusnya, sehingga nantinya tidak ada diskomunikasi Pak. Nanti ada semacam ketidakpuasan daripada anggota. Jadi bapak-bapak TPK ini sebagai wakil daripada anggota harus bisa menyampaikan kepada anggota hasil-hasil daripada rapat ini, hingga
di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi mungkin hari ini juga ada ya pemilihan pengurus. Jangan sampai nanti misalnya udah terpilih pengurus yang baru misalnya, nanti ada di belakang hari timbul ya semacam ketidakpuasan daripada anggota. Jadi bahwa Pak KPK ini harus bertanggung jawab bahwa Pak sekalian ini sebagai ya wakil daripada anggota yang ada di daerahnya masing-masing. Tadi sudah disampaikan sebenarnya Pak Kasdi ini merendah saja Pak. Dia katanya belum berhasil ya. Padahal kalau saya lihat di laporannya Pak, SHU-nya saja hampir 1,1 miliar. Bayangkan 1,1 miliar. Jadi di koperasi di Ketapang ini untuk 1,1 miliar SHU ini belum ada lah yang nyampe. Jadi tepuk tangan lah untuk pemimpinan Pak Kasdi. Kemudian juga kepada misalnya Pak Kasdi misalnya, walaupun tidak jadi ketua lagi, jadi jangan lepas begitu saja Pak dengan sepakat mekar ini. Mungkin bukan saya mengintervensi, mungkin beliau ini dijadikan pengawas atau bagaimana. Jadi terus terang ya Pak, ini dengan kepemimpinan Pak Kasdi ini dan memang koperasi sepakat ini kali ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga nantinya dengan kepengurusan yang baru juga mempertahankan hal-hal yang baik itu. Kalau mungkin ya bisa ditingkatkan. Karena tidak mudah Pak untuk membangun suatu koperasi yang baik. Memang